Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi allamani bi ulumil ulama'il muwahhidin wal muhaqqiqin wa arsadani ila tariqi mustaqim. Wassalatu wassalamu ala sayyidil wujud wal arwah nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladzi jaa'a bisyari'ah wat tariqah wal haqiqah wal ma'rifah. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Malam ini kita melanjutkan kajian kitab Tanbihul Mukhtarin, masih membahas tentang keteladanan para ulama-ulama sufi yang sholihin dalam menghidupkan Qiyamul Lail. Qala musannif rahimakumullah wa nafa'ana bihi wal bi ulumi fi darini amin ya rabbal alamin. Wa kana al-Imam Zainul Abidin, ya, dan ada siapa al-Imam Zainul Abidin, yaitu Imam Zainul Abidin radhiyallahu anhu. Yaqulu, berkata siapa Imam Zainul Abidin, nama Yahya bin Zakaria, ya, nama tidur siapa Yahya bin Zakaria alaihi massalatu wassalam, lailatan, pada suatu malam, wirtihi, dari mengamalkan wiridnya. Wa kana, dan ada siapa Yahya bin Zakaria qad saba'a, ya, telah kenyang siapa Yahya bin Zakaria min khubzis sa'iri, dari roti gandum. Fa'uhallahu ta'ala, maka memberikan wahyu siapa Allah ta'ala maha tinggi, ilaihi, kepada Yahya bin Zakaria. Ya Yahya, wahai Yahya, lau tolakta, andai kamu melihat, ala jannatil firdaus, atas surga firdaus, itla'atan, ya, dengan melihat, ya, ladzabah, niscaya hancur apa jismuka, jasadmu itu. Wala bakaita, dan sungguh kamu akan menangis, ya, as-sodida, ya, nangisnya itu nangis nanah, ya, ba'dad dumu'i, setelah air mata. Jadi karena saking ketakutannya, saking menyesalnya, itu air matanya habis sampai nanah, ya, nanah gitu. Walabistal hadid, dan kamu akan memakai, yaitu besi, ba'dan nusuj, ya, setelah ditenun. Maksud dari apa yang disampaikan oleh Syekh Imam Zainul Abidin, yaitu beliau bercerita tentang Yahya bin Zakaria, ya, suatu malam beliau tertidur. Jadi rupanya, ya, sangat manusiawi, ya, ketika qad saba'a min khubzis sa'ir, beliau terlalu kekenyangan, ya, makan roti gandum, ya, kemudian tertidur hingga tidak mengamalkan wiridnya yang sudah menjadi wadifah rutin itu. Kemudian dalam tidurnya itu Allah
memberikan wahyu ya kepada Yahya bin Zakaria. Ini ya orang-orang yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah, dalam tidurnya itu mendapatkan wahyu, dipanggil, "Hei Yahya." Andai kamu melihat ya surga Firdaus dengan penglihatan yang nyata, niscaya jasadmu akan runtuh gitu. Jadi tidak mampu untuk melihat keadaan surga Firdaus. Dan juga kamu akan menangis sampai air matamu habis hingga keluarlah nanah. Itu. Saking apa? Menunjukkan saking sedih dan menyesalnya. Itu. Kemudian dan kamu juga akan diberikan pakaian yaitu berupa besi ya yang di model baju yang ditenun. Di situ ya merasakan bagaimana penderitaan orang-orang yang mendapatkan siksa. Jadi ya bagi Allah memberikan penglihatan batin atau memberikan mimpi-mimpi terkait peristiwa di surga atau neraka, ya bagi Allah sangat mudah. Ya, kepada siapapun yang akan mendapatkan penglihatan ini, ya dari zaman para nabi terdahulu sampai zaman sekarang, itu bagi Allah sangat mudah. Dan terutama bagi orang-orang yang menuju Allah ya akan diberikan anugerah penglihatan-penglihatan dari sisi rohani, yaitu melihat alam misal, alam metafisik ya, melihat surga dan neraka gitu. Lah tujuannya apa? Tujuannya supaya tambah yakin dengan janji Allah bahwa surga itu nyata dengan segala fasilitasnya. Begitu juga neraka dengan tingkatannya, ya ada 7 tingkatan neraka dan juga segala fasilitasnya. Maka ketika orang yang masih hidup diberikan anugerah, bisa diberikan mimpi melihat surga atau neraka, maka di situ ketika melihat surga, ya niscaya dia akan senang ya, karena melihat keindahan-keindahan mala ainun ru'at yang tidak pernah dilihat oleh mata, wala udhun sami'at, dan juga tidak pernah ya telinga itu mendengar. Jadi keindahannya itu sudah di luar perkiraan imajinasi seorang hamba. Begitu juga pada saat Allah menunjukkan kondisi neraka ya, dengan segala orang-orang yang ada di dalamnya, ya tentu neraka itu tempat siksaan. Maka andai ada orang yang diberikan penglihatan batin atau dibuka basirohnya atau diberikan anugerah mimpi melihat neraka, niscaya ya diibaratkan di sini dia akan menyesal, akan menangis sampai air matanya habis, bahkan hingga keluar air nanah. Ini menunjukkan ketakutan, kesedihan yang luar biasa ketika tahu persis bagaimana siksa ya yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang ada di neraka. Jadi artinya ya kita sebagai salik ya yang hidup pada zaman sekarang, apa yang disampaikan oleh mu'alif ini ya kisah-kisah nyata bagi orang yang sudah berproses untuk bertaubat, memperbaiki diri menuju Allah.
itu kadangkala mendapatkan warid ilahiyah, yaitu anugerah dari Allah, bisa melihat yaitu kondisi di alam misal atau di alam metafisik. Nah, bagi Allah nggak ada hal yang sulit jika berkehendak itu. Berikutnya wakana Umar bin Khattab. Ya, berikutnya ini mengisahkan tentang Umar bin Khattab. Umar bin Khattab ini adalah seorang sahabat Nabi yang dikenal tegasnya dalam membela perjuangan Nabi dan yang paling ditakuti oleh masyarakat kafir Quraisy pada zaman itu. Rubbama tamaru alhil ayat, ya, ketika lewat kepadanya yaitu sebuah ayat. Rubbama tamurru alaihil ayat, ya, ketika sedang melewati ya sebuah tempat, kemudian terdengarlah ya suara ayat-ayat Al-Qur'an. Fi wirtihi minal lail, yaitu pada saat Umar bin Khattab sedang mengamalkan wirid di malam hari. Jadi Umar bin Khattab pun ya orang yang memiliki kontribusi yang luar biasa dalam membela perjuangan Nabi. Toh sebagai pribadi beliau senantiasa melek di malam hari, yaitu mengamalkan wirid atau wadifah-wadifah yang diperoleh dari Nabi besar Muhammad SAW. Fayaskutu, maka gugur mahsian dalam keadaan pingsan, alaihi atasnya. Jadi ketika Umar bin Khattab mendengar satu ayat dan ayatnya ini berkaitan dengan kondisi neraka, ya. Itu apa yang terjadi? Umar bin Khattab yang dikenal gagah, yang disegani oleh lawan kafir Quraisy, itu langsung jatuh pingsan. Fayaskutu mahsiyan alaihi hatta yasiro ya'adu ayyaman kama ya'adul marodo. Sampai ya beberapa hari itu baru siuman, baru sadar kembali. Ini menunjukkan bagaimana kelembutan hati Sayyidina Umar bin Khattab ketika mendengarkan ayat yang berkaitan dengan siksa atau berkaitan dengan neraka, langsung jatuh dan mahsian, yaitu pingsan. Ini menunjukkan bagaimana rasa khaufnya Umar bin Khattab, ya, ini luar biasa. Gitu. Sementara di zaman sekarang, ya orang mendengar membaca Al-Quran, ya tergantung dari kualitasnya. Ada yang mendengarkan Al-Quran itu senang menikmati karena keindahan lagunya, keindahan intonasinya. Ya, kebetulan yang baca suaranya bagus. Ya, itu sudah satu keistimewaan dari Al-Quran. Itu baru intonasinya itu enak didengar. Kalau yang baca memiliki kualitas suara yang bagus. Bagi orang yang memahami makna, tentu ayat demi ayat dalam Al-Quran itu bukanlah huruf yang kosong. Tapi setiap huruf, setiap kata, setiap kalimat pasti memiliki makna, dan maknanya memiliki aspek lahir dan batin. Nah, maka bagi orang yang memiliki kedalaman ilmu, kedalaman rasa, kedalaman aspek spiritual, itu akan merasakan sesuai dengan tingkatannya.
ekspresinya ketika mendengar Al-Quran berbeda-beda. Ya tadi, yang pertama ya dia senang karena tertarik dengan keindahan intonasi bacaan Al-Quran. Ada juga orang yang tidak tersentuh sedikit pun hatinya karena tidak paham maknanya, ya nggak ngerti maksudnya, bahkan merasa ini terganggu. Ya, ini juga ada orang yang tidak merasa nyaman dengan mendengarkan suara Al-Quran. Yang kedua, dari aspek ya intonasi tadi, menikmati, merasakan, ya karena ada intonasi yang nyaman didengar. Gitu. Kemudian yang ketiga, yaitu orang yang memahami maknanya. Jadi makna demi kata, makna ya kata, huruf demi huruf, kata demi kata, itu memiliki asrar ilahiyah, rahasia ketuhanan. Kalau dia tahu maknanya, apalagi kalau makna dohirnya tahu, makna batinnya tahu, tentu ini istimewa. Ya, nah, seperti Umar bin Khattab ini sampai menangis, bahkan sampai jatuh pingsan, ini pasti ya memiliki kelembutan hati dan memiliki ya pandangan dari sisi mata batin, ya, mungkin diperlihatkan oleh Allah bagaimana pedihnya siksa di neraka sehingga tidak mampu untuk melihat penderitaan orang-orang yang di neraka sampai akhirnya jatuh tersungkur. Nah, ini karena selain memiliki kelembutan hati juga memiliki kedalaman, yaitu kualitas rohani. Gitu. Maka dari penjelasan ini kita bisa melihat kita kira-kira itu posisi kita di mana. Apakah mendengar Al-Quran biasa-biasa saja, gitu. Atau yang kedua bisa menikmati ya keindahan intonasi suara. Kemudian yang ketiga, apakah kita bisa menikmati kedalaman makna, ya baik makna zahir maupun makna batin. Makna zahir, ya Al-Quran memiliki sastra yang tinggi, gitu. Makna batin, ya memiliki kedalaman makna. Karena setiap huruf, setiap kata di dalam Al-Quran memiliki 7 tingkatan makna batin. Nah ini yang istimewa itu. Karena itu ya kalau kita baru bisa baca Al-Quran ya, itu ya jangan terlalu kepedean kemudian ya merasa ya paling segala-galanya. Ya, jangan sampai ya baru khatam Iqra ya bisa baca Al-Quran, oh itu sudah kepedean, sudah merasa menguasai Al-Quran padahal baru bisa baca. Ya, belum ngerti makna kata demi kata, huruf demi huruf. Jadi ya masih jauh ya dari sempurna gitu. Maka ketika orang mengkaji Al-Quran, yaitu dia akan merasa haus dan tidak akan pernah ada habisnya. Dan selalu merasa kurang. Dan selalu merasa ada yang lebih hebat dari dirinya. Wa fawqa kulli ilmin alim, dan selalu melihat ada orang yang lebih alim dari dirinya, sehingga muncullah sifat tawadhu. Iya, saya ini tidak ada apa-apanya, belum apa-apa gitu. Ini kalau memiliki kelembutan hati. Tapi kalau memiliki hati yang keras, ya Al-Quran ini malah dijadikan alat untuk memperkosa orang, alat untuk menyebarkan kebencian, alat untuk bahkan melakukan permusuhan. Ini kalau hatinya keras, tidak tersentuh ilmu-ilmu batiniah. Wa kana radhiyallahu anhu, wa kana dan ada siapa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ayyamah khilafatihi, yaitu pada hari-hari saat beliau menjadi khalifah, ya menjadi
khilafah, sistem dalam pemerintahan zaman sesudah Nabi itu kan namanya khilafah ya. Ya, khalifah pertama Abu Bakar As-Siddiq ya. Kemudian yang kedua Umar, yang ketiga Utsman, yang ketiga baru Sayyidina Ali. Nah, pada suatu hari, pada suatu malam saat Umar bin Khattab menjadi khalifah, ya, la yanamu lailan, beliau tidak pernah tidur malam. Wala naharon, dan juga tidak tidur di siang hari. Nah, ini seorang khalifah seperti Sayyidina Umar bin Khattab itu tanggung jawabnya luar biasa ya, sampai malam tidak tidur, pagi atau siang pun nggak tidur. Ya, artinya di siang hari mungkin tidur hanya beberapa jam, kemudian beraktivitas kembali gitu. Karena kalau sampai 24 jam tidak tidur ya pasti sebagai manusia ya pasti ada rasa ngantuknya, itu pasti ada. Hanya misalnya tidur sebentar 1 jam 2 jam sudah cukup, kemudian beraktivitas kembali. Wa inna mayya afaqatin bi ra'sihi wa huwa jalisun. Jadi pada saat di malam hari ya, beliau posisinya sebagai seorang khalifah, kalau zaman sekarang itu seorang presiden ya. Beliau senantiasa ya menjadikan ketukan ya biroksihi ya dengan kepalanya, wa huwa jalisun, sedangkan Umar bin Khattab dalam keadaan duduk. Itu maksudnya ya, kalau boleh dikatakan zaman sekarang itu ya terkadang orang duduk tapi tangannya bergerak-gerak gitu, atau ada orang yang duduk tapi kepalanya bergerak-gerak gitu. Nah, itu maksudnya bahwa gerakan-gerakan itu menunjukkan gerakan batin, gerakan hatinya sedang ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti ada juga orang yang duduk ya sudah terbiasa zikir, kemudian tangannya itu kayak bergerak sendiri. Gerak ini maksudnya ya karena terbiasa zikir, kebawa tangannya ikut bergerak, hatinya kemudian berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan ya misalnya kepalanya ya agak bergerak ya seperti kayak orang zikir nafi isbat ya, dengan ekspresi gerakan-gerakan seperti itu sesungguhnya sebagai ekspresi lahiriah ya dari ekspresi batin yang sedang hatinya yang sedang mengingat Allah Subhanahu wa taala. Itu. Jadi artinya apa? Bahwa Umar bin Khattab siang dan malam tidak tidur, tapi hatinya senantiasa ingat Allah Subhanahu wa taala. Itu. Wa kana radhiyallahu anhu, wa kana, dan ada siapa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yaqulu, berkata siapa Umar bin Khattab, idza nimta, apabila kamu tidur fil laili, di malam hari, dayata, maka kamu menyanyiakan nafsi diriku. Oke nih, kalau dibuat maf'ul bisa, dibuat isim mutakalim wahdah. Idza nimtu, ketika aku tidur fil laili, di malam hari, doyatu nafsi. Ya, jadi ketika Umar bin Khattab tidur di malam hari, maka telah menyia-nyiakan jiwaku yang seharusnya bisa zikir, bisa ibadah kepada Allah,
tapi terbuang sia-sia hanya untuk tidur. Wa idza nimtu, dan ketika aku tidur finnahari di siang hari, doyatu maka akunya menyanyiakan ro'yati yaitu rakyatku. Jadi kalau sampai aku tidur di siang hari, berarti aku telah menyanyiakan rakyatku. Wa ana, dan bermula aku mas'ulun, orang yang bertanggung jawab, orang yang akan dimintai bertanggung jawab, anhum, dari mereka. Nih. Ya, kalau membaca ini, ya ini sebuah keteladanan yang luar biasa. Setelah Nabi besar Muhammad SAW, ya, ada seorang khalifah yang namanya Umar bin Khattab yang malam tidak pernah tidur, ya, siang pun juga tidak. Jadi maksud saya bukan berarti tidak tidur sama sekali, maksud saya tidak, karena sebagai manusia pasti ada rasa ngantuk, yaitu wajar. 1 jam, setengah jam atau 2 jam itu wajar. Ya, tidak sampai menghabiskan malamnya hanya untuk tidur gitu. Nah, Umar bin Khattab tidak. Malam aktivitas utamanya adalah untuk Allah, yaitu dengan berzikrullah. Sedangkan di siang hari aktivitasnya punya tanggung jawab, yaitu terhadap rakyatnya. Maka siang dan malam bagi Sayyidina Umar bin Khattab digunakan ya untuk aktivitas sesuai dengan tanggung jawabnya. Kalau malam untuk Allah, sedangkan siangnya adalah untuk aktivitas duniawi, yaitu sebagai seorang pemimpin yang bertanggung jawab terhadap rakyatnya. Itu. Wa ana mas'ulun anhum, dan aku, Umar bin Khattab menyatakan, aku orang yang bertanggung jawab terhadap mereka. Nah, ini ciri-ciri pemimpin yang ideal seperti ini, ya. Ini kira-kira zaman sekarang sudah langka itu. Yang memiliki ketakwaan kepada Allah yang luar biasa, rasa khaufnya cukup tinggi, begitu juga ya, memiliki rasa tanggung jawab yang luar biasa terhadap rakyatnya. Wa kana Abdullah bin Mas'ud, dan ada siapa Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ya ini juga sahabat Abdullah bin Mas'ud, yaqumu berdiri li tahajudi, yaqumu berdiri siapa Abdullah bin Mas'ud ya li tahajudi untuk sholat tahajud. Satu malam Abdullah bin Mas'ud bangun untuk tahajud. Idza hadaat, ketika tenang, ya, apa al uyunu, beberapa mata, maksudnya ya ketika kondisi mulai malam, kemudian kondisi tenang sepi, ya, tiba-tiba mata itu pasti akan terbawa rasa ngantuk. Fayasma'u, maka mendengar siapa Abdullah bin Mas'ud lahu baginya dawi, yaitu suara kadawin nahli, seperti bunyinya lebah, hatta yasbiha, hingga pagi hari gitu. Jadi maksudnya beliau ketika qiyamul lail, ya setelah itu ya mendengarkan ya suara-suara seperti suara bunyi lebah, ya, sampai pagi hari gitu. Wa kana Sufyan as-Tsauri, dan ada siapa Sufyan as-Tsauri radhiyallahu anhu, idza ghafala, apabila lalai siapa Sufyan as-Tsauri, ya ini salah satu sufi yang sangat dikenal, ya. Fa akala, maka makan siapa Sufyan as-Tsauri kasiron, banyak, yakumu, dia berdiri atau melek alailata, pada malam, kullaha, semuanya itu.
Jadi Sufyan Ats-Tsauri punya teknik yang unik gitu. Jadi ketika ghaflah, idza ghafala itu ketika kondisinya sedang lalai dari mengingat Allah itu ya. Itu fa'akala kasiron, dia makan banyak. Setelah itu apa? Yaku mulailah. Setelah makan banyak kemudian digunakan untuk melek di malam hari. Kullaha ini taukid. Ya, semalam suntuk gitu sampai subuh lah itu. Wa yaqulu, dan berkata siapa? Sufyan Ats-Tsauri, innal khimara, sesungguhnya binatang khimar. Ya, khimar itu dia ya di atasnya kambing, di bawahnya sapi. Jadi pertengahan dia. Itu khimar ya. Idza zida fi alafihi, ketika ditambah ya, yaitu stok makanannya, zida maka bertambah fi ta'abi, dalam taabnya, kelelahannya, fi biaqiyati ahmali, dalam menanggung atau dalam membawa beban asyaqat yang berat. Itu maksudnya diperumpamakan himar itu kalau ya stok makanannya itu banyak, ya dia juga akan kuat ya untuk membawa beban yang ada di punggungnya. Itu artinya ya manusia juga sama. Kalau manusia itu misalnya perutnya lapar, terus rasanya nggak semangat, kemudian ngantuk gitu ya. Ini menurut tekniknya Sufyan Ats-Tsauri boleh kalau bisa fa'akala kasiron, makan ya sampai kenyang, tapi dengan catatan yaku mulailah punya himmah untuk tidak tidur sampai subuh. Gitu. Tantangan ngantuk pasti ada, tapi dia bisa melawan dan mengalahkan itu. Gitu. Jadi ini teknik dari Sufyan Ats-Tsauri. Wa kana Tawus rahimahullah, dan ada siapa Tawus rahimahullah, yafrisu firasahu minal asya. Ya, Tawus ini tidur di tempat tidurnya ya dari sore. Wa yasir yataqallabu alaihi wa yana ila subahi la yanam. Kemudian dia bolak-balik ya tergulang-guling bolak-balik gitu sampai subuh dan tidak bisa tidur gitu. Wa kasirun ma kana yaqumu minal isya'i ilal fajar. Dan kebanyakan ya tidak melakukan aktivitas ya dari waktu isya sampai fajar, sahison basaru, yaitu memandang ya, yaitu pandangannya, wa kasiron mayam kusujalison, dia diam dalam keadaan duduk, mutrikon ilal fajri, ya sampai dia duduk termenung sampai fajar, la yatakallamu, tidak berbicara. Jadi maksudnya Tawus ini ya dia berusaha menghidupkan waktu malamnya dari isya sampai fajar ya, sahison itu ya seorang diri ya, senantiasa ya matanya selalu melek gitu ya. Ya pasti ya godaan ngantuk itu ada, tapi bisa dilawan, ila soba. Dan dia duduk jalisan sampai fajar, la yatakal, tidak berbicara. Itu. Wa kana, dan ada siapa Tawus radhiyallahu anhu yaqulu, ya berkata siapa Tawus, inna khawfa jahannam, sesungguhnya rasa takut terhadap neraka jahanam, toirunamil abidin, yaitu ya dapat menidurkan ya para hamba, maksudnya dapat menggugah
tidurnya hamba. Jadi kalau ada seorang hamba misalnya ya diberikan anugerah bisa melihat neraka jahanam, pasti kaget, pasti takut gitu. Kemudian wakana salaf as-solih, dan ada siapa salaf as-solih radhiyallahu anhu ya'rifuna mereka mengetahui wajhaman, wajahnya orang nama yang tidur siapa, man an qiyamil lail, dari meninggalkan qiyamul lail. Jadi para salafus solih itu tahu wajah yang semalam qiyamul lail atau tidak itu tahu. Wa yaquluna, dan mereka berkata, ma ra'ainaka hadhi lailah, aku tidak melihatmu pada malam ini, fil hadratil ilahiyah, yaitu di hadrah ilahiyah. Waqad hadara, dan sungguh telah hadir siapa fulan wa faraku, dan mereka berpisah alim atas mereka, iltahafa, berselimut. Ini maksudnya orang-orang yang salafus soleh yang sudah memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah ya, itu bisa tahu orang-orang yang masuk ke wilayah rohani gitu ya. Siapa semalam yang masuk ke wilayah rohani yang dia melek, kemudian bisa masuk ke wilayah alam. Misal itu orang-orang soleh yang memiliki kedudukan tinggi itu tahu seperti itu. Maka waqad khadara fulan wa fulan, oh ya semalam ada fulan. Nah, kemudian dia tahu juga yang tidak melakukan riyadhah qiyamul lail, ya dia hanya tidur, ya akan ketahuan juga itu. Dari penjelasan ini ya kita dapat mengambil ibrohnya ya, betapa ikhtiar ya seperti sahabat Nabi ya Sayyidina Umar bin Khattab dan juga sahabat-sahabat yang lain begitu luar biasanya dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama dalam menghidupkan qiyamul lail. Kalau sahabat Umar bin Khattab saja tidak pernah meninggalkan qiyamul lail ya, terus alangkah malunya kita yang bukan apa-apa, bukan siapa, waktunya habis di malam hari hanya untuk tidur. Maka hal ini bisa menjadi renungan kita. Ya paling tidak berproses. Misalnya tidak bisa semalam suntuk ya karena harus bekerja dan sebagainya, kita bisa mengatur waktu. Mungkin tidur lebih awal, nanti jam 3:30, jam 3 bangun ya, bisa sholat taubat, zikir istighfar dan sholawat ya. Nah, paling tidak itu yang dilakukan tahap awal. Kalau itu bisa dilakukan, ya niscaya akan menjadi kerinduan. Gitu. Andai tidak bangun sekali itu sedihnya luar biasa. Andai tidak zikir di malam hari itu ada perasaan yang hilang. Karena apa? Sudah menjadi kebiasaan rutinitas. Nah ini kalau kita mau mengikuti jejak para ulama salafus sholihin, ya tentu kita berproses melatih diri dengan menghidupkan qiyamul lail. Ya semua butuh usaha. Ya untuk menjadi orang yang dicintai oleh Allah juga perlu usaha dan kesungguhan. Mudah-mudahan kita semua diberikan kemudahan oleh Allah dalam melaksanakan qiyamul lail, dan sesuai janji Allah ya asakam rabbuka maqamam mahmuda, yaitu orang-orang yang ahli qiyamul lail akan diangkat derajatnya oleh Allah pada makom yang terpuji. Amin ya rabbal alamin.